warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardawati dengan NIM 2310446 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian basic Python dari perancangan, yaitu if, ellipse, dan else. Nah, di sini ada struktur pencabangan pada Python, yang dimana if ini untuk mengecek kondisi pertama. Jika benar, maka tugas 1 dijalankan. Nah, yang kedua ada ellipse statement 2 yang mengecek kondisi lain jika kondisi if tidak terpenuhi. Dan jika benar, maka tugas 2 ini dijalankan. Dan ada else, yaitu dijalankan jika semua kondisi sebelumnya salah, maka tugas 3 dijalankan. Nah, di bagian ini, if statement ini hanya menunjukkan konsep percabangan seperti di bahasa lainnya. Tetapi Python tidak memakai strip ini ya, kurung seperti ini, melainkan indentasi spasi itu. Nah, untuk selanjutnya ada struktur if. Nah, di sini kita bisa lihat ada di mana penginput apakah kamu lulus, dan kita akan menjawab iya atau tidak. Nah, di sini ada percabangannya if. Nah, di sini ada if lulus sama dengan tidak. Nah, ketika kita ketik tidak, maka dia akan nge-frame kamu harus ikut ujian. Dan ketika kita tekan atau ketik iya, maka dia akan menghasilkan kamu sudah lulus ujian. Nah, selanjutnya ada nilai KKM ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk inputnya dan nilai ini tipe datanya integer. Nah, di sini ada percabangannya, di mana yang if nilai kurang dari 70, maka dia akan nge-print nilai di bawah KKM. Nah, ketika dia lebih atau di atas 70, maka nilainya di atas KKM. Nah, di sini kita coba ini. Tadi saya sudah coba ya memasukkan nilai 90, maka dia akan menampilkan hasil nilai di atas KKM. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk pengecekan kriteria lamaran kerja. Nah, di sini ada inputnya, itu cek kriteria lamaran kerja. Nah, di sini ada umur, tinggi. Nah, umur dan tinggi ini adalah tipe datanya integer. Dan ini percabangannya itu if ada umur kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 165. Nah, ketika umur ini kurang dari 30, maka kriterianya tidak terpenuhi, ataupun sebaliknya, dan tinggi ini kurang dari 165 ini, maka tidak memenuhi kriteria. Dan ketika umurnya lebih dari 30 dan badannya kurang dari 165, maka dia terpenuhi. Nah, di sini saya coba tadi mengecek. Nah, di sini saya tadi cek dengan umur 27 dan tinggi badan 270, maka dia memenuhi kriteria. Nah, di sini selanjutnya ada print check password. Nah, di sini untuk mengecek password ya. Ya, di mana di sini yang di sini inputnya yaitu cek password. Nah, di sini ada percabangannya if length password lebih dari password lebih dari 8, kurang dari 8 ini. Nah, print password minimal 8 karakter. Ini if password seperti kita mengetikkan admin, maka password tidak boleh terlalu mudah. Jadi kita
diarahkan untuk membuat password yang lebih aman lah gitu. Nah, di sini ada if len dimana password bisa dengan 8 lah gitu. Password seperti admin ini dan print password valid. Nah, di sini sudah saya cek ada password minimal 8 karakter. Kita cek aja. Kita ketik di sini. Nah, berarti dia password valid karena lebih dari 8 gitu. Nah, di sini ada struktur if dan else. Nah, di sini ada ada di sini ada percabangan itu if dan else. Nah, di sini ada gabungan gitu ya. Ada ini tipe datanya integer. Dan ini ada berapa umur kamu. Dari sini ada kalau lebih dari 18 maka dia boleh membuat SIM. Ketika kurang dari 18 ini maka dia tidak boleh membuat SIM. Kita cek, kita coba 17. Nah, maka dia akan menampilkan kamu belum boleh membuat SIM karena kriteria atau syarat umur untuk membuat SIM itu lebih dari 18 tahun gitu. Nah, kemudian ada udah ini. Di sini ada struktur if, else, dan else. Nah, di sini digabung menjadi 3 ya. Nah, di sini ada print cek kualitas suhu. Nah, di sini membahas tentang kualitas suhu. Nah, di sini ada suhu input suhu sekarang. If suhu kurang dari 25, print suhu dingin. Nah, ketika ini kurang dari 25 maka suhunya dingin. Ketika else-nya suhu kurang dari 30 maka suhu hangat. Dan else-nya suhu panas ya. Atau lebih dari nilai ini. Kita coba. Nah, maka dia akan menampilkan suhu yang panas karena lebih dari nilai ini, dari nilai keduanya. Kemudian ada tanpa menggunakan ellipse. Di sini dia dihilangkan untuk bagian ellipse-nya ya. Dia menggunakan if dan else saja. Di sini ada print cek kualitas suhu integer, input suhu sekarang. If suhu kurang dari 25, print suhu dingin. If suhu kurang dari 30, print suhu hangat. Else-nya print suhu panas. Coba kita cek. Nah, maka dia suhu panas. Coba kita cek lagi dengan suhu 25. Nah, maka dia akan menampilkan suhu hangat ini. Nah, ini adalah menggunakan operator pembanding yang dimana ini menggunakan percabangan if saja ya, percabangan if. Nah, di sini ada print cek kualitas suhu int input suhu sekarang. Nah, di sini ada if suhu kurang dari 25, print suhu dingin. If suhu lebih dari 25 dan suhu kurang dari 30, print suhu hangat. Dan if suhu lebih sama dengan 30, suhu panas. Ini kita cek. Nah, dia akan melakukan suhu panas ya. Karena lebih dari 30. Nah, di sini ada untuk print cek nilai kualitatif. Nah, di sini kita ada percabangannya itu ada 3 sih juga, ada if, ellipse, dan else. Nah, di sini kita menginput nilai ya, input nilai, dari mana if nilai 100, print nilai invalid. Nah, ketika ellipse nilai 90 maka grade-nya A, print grade
ini yaitu kurang dari 90, kurang dari 100 gitu. Dan begitu juga dengan seterusnya. Dan ketika ini nilainya kurang dari ini 40, berarti dia negatif invalid ya. Maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, kemudian ada perbedaan multiple if statement dan elif statement. Jika multiple if statement, maka program akan cek semua if statement, tidak ada yang terlewatkan, dan bisa jadi semua instruksi bisa dilakukan jika memang memenuhi kondisi semua multiple if statement. Namun jika elif statement tidak semua dicek, atau bisa semua atau bisa tidak, program akan cek semua kondisi jika program masih belum menemukan yang sesuai. Namun jika ada yang sesuai, maka program akan langsung keluar dari statement percabangan. Kemudian ada menggunakan operator membership pada statement if. Nah, di sini kita akan masukkan input yaitu cek mata kuliah IT. Nah, di sini ada nama mata kuliahnya. Nah, di sini ada list mata kuliahnya, yaitu ada database, algoritma, sistem pakar, dan pemrograman web. Nah, di sini ada percabangan yang dimana ketika kita menyebutkan mata kuliah yang berada di list ini, yang di list mata kuliah ini, maka dia akan menampilkan hasilnya berupa nama mata kuliahnya berada di dalam list tersebut, seperti ini. Tulis. Nah, maka dia akan menampilkan algoritma merupakan mata kuliah IT. Nah, dan jika ketika ada mata kuliah lainnya yang di luar list mata kuliah ini, berarti dia bukan mata kuliah IT gitu. Nah, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.